berada. Selamat pagi buat saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara bisa sambil tap-tap layar, saudara bisa share channel ini, saudara bisa repost channel ini, saudara bisa berbagi atau share channel ini di grup kalian masing-masing, atau saudara bisa share di status kalian masing-masing, sehingga teman-teman yang lain bisa dapat melihat, menonton. Ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan channel ini tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara terberkati, saudara bisa sambil juga tap-tap layar, saudara bisa berbagi gift lewat platform masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, jikalau kalian terberkati tentunya. Saudara yang terberkati juga bisa menulis ya di dalam kolom komentar terberkati setiap hari. Lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara hadir ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis. Ya saudara bisa menulis seperti ini, terberkati setiap pagi dari Nganjuk. Thank you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan yang sudah menulis dari Banyuwangi, Bu Ira, Tuhan memberkati juga. God bless you teman-teman semua yang sudah menulis, terberkati setiap pagi ya dari daerah kalian masing-masing. Haleluya, terberkati dari Jakarta Barat, dari Semarang, shalom ya teman-teman semua, terberkati dari Singapura, shalom Bu Gyeonggen San Batik. Selamat pagi ya teman-teman semua dimanapun kita berada. Bu Hot Indah Tobing, selamat pagi. Bu Nesimba, selamat pagi buat kalian semua dimanapun kalian berada. Good morning ya buat teman-teman semua. Bu Eni, haleluya, dari Sarawak Malaysia. Selamat pagi dari Jepara, selamat pagi teman-teman semua. Ya buat kalian semua yang sudah hadir pagi hari ini. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kasih Kristus selalu menyertai setiap kehidupan kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penghibur kita. Iman kita tentunya adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Mari pagi hari ini saya mau ngajak setiap kehidupan kita semua terus beriman kepada Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini buat kalian semua. Terima kasih ya yang sudah menulis, terberkati setiap pagi dari wilayah kalian masing-masing. Dari Brau, shalom Pak Warto, selamat pagi. Dari Solo, shalom Bu Maurin, selamat pagi ya. Bu Sari, dari Kupang, selamat pagi juga semuanya. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, ya dimanapun kita berada. Selamat pagi juga buat Ibu Lukina Kina, selamat pagi Bu Achen Lim, selamat pagi Vivi atau Vetu, selamat pagi, terberkati saya dari Kupang. Bu Mariate, selamat pagi. Boniface Langi, selamat pagi ya buat teman-teman semua yang sudah hadir dimanapun kita berada. Oke, saudara, kembali lagi izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kira-kira seperti apa bunyi rumah kita masa kecil? Maksudnya suasananya ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Kalau saudara ada di masa kecil beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, seperti apa kira-kira bunyi rumah masa kecil kita? Seperti apa kira-kira suasana rumah masa kecil kita semua? Mungkin kalian ingat, mungkin ada bunyi ceret ketika papa mama kita lagi memasak di dapur. Mungkin ada mama yang sedang bersenandung kecil sambil memasak dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin kalian juga ingat, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya kalau zaman dulu tuh ada koran yang suka dibaca sama papa kita, yang dibuka sambil papa kita menyeruput kopi, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Atau sebaliknya, mungkin ada kenangan-kenangan kalian semua itu diwarnai dengan bunyi pintu yang dibanting keras, ya suara TV yang sengaja dikeraskan agar tidak terdengar suara tangis. Atau mungkin juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada keheningan yang begitu pekat di meja makan kita masing-masing, di mana semua orang sibuk dengan piringnya masing-masing dan tidak ada satupun yang berbicara. Saudara, ada satu hal yang menyedihkan. Banyak dari kita hari ini tanpa sadar membawa rekaman-rekaman suara dari masa lalu ke dalam rumah kita sendiri. Kita mewarisi kemarahan yang tidak terselesaikan. Kita mewarisi dinginnya komunikasi, bahkan kita mewarisi cara mendidik anak-anak yang salah dalam setiap kehidupan kita semua. Dan tanpa sadar kita terus memutar ulang kaset lama itu yang rusak itu ke dalam rumah tangga kita, khususnya dalam setiap keluarga-keluarga kita. Tetapi syukur kepada Allah, saudara, firman Tuhan hari ini rindu mengajak kita semua bahwa ada tombol reset daripada sorga. Ada tombol reset daripada sorga.
ada kuasa untuk merekam ulang kisah-kisah di tengah-tengah keluarga kita semua. Tuhan ingin tentunya kita semua mengeluarkan bunyi-bunyian yang baru dari rumah kita sendiri. Ada bunyi tawa, ada bunyi doa, ada bunyi kidung pujian dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, coba kita pejamkan mata kita sejenak. Bayangkan ya, rumah kalian 10 tahun dari sekarang. Jika tidak ada yang berubah, seperti apa jadinya rumah tangga kita semua? Anak-anak mungkin sudah jarang menelpon papa mamanya. Suami istri mungkin hanya bertegur sapa soal tagihan-tagihan listrik dan kebutuhan-kebutuhan di dapur. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kursi-kursi di ruang tamu kita mungkin tetap bagus ya, tetapi dingin karena tidak pernah diduduki bersama untuk berbagi cerita. Kita bisa saja sukses secara finansial dalam kehidupan kita semua. Kita punya rumah yang baik, rumah yang besar, mobil yang baik, mobil yang bagus. Tetapi jika hati kita tidak lagi terhubung, maka rumah hanyalah sebuah bangunan mewah yang dihuni oleh orang-orang asing yang kebetulan tinggal bersama-sama. Ya, rumah kita hanya sebuah bangunan yang hanya dihuni oleh orang-orang yang kebetulan tinggal bersama, tapi orang-orang asing. Saudara, ada yang lebih menakutkan daripada rumah yang miskin harta di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada yang lebih menakutkan daripada itu, yaitu rumah yang miskin kasih. Amin Bapak Ibu Saudari. Rumah yang miskin kasih. Saudara, namun kabar baiknya Yesus tidak datang hanya untuk menyelamatkan individu saja. Dia datang untuk menyelamatkan juga rumah tangga kita semua. Zakheus bukan hanya diselamatkan seorang diri, tetapi Yesus berkata, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Di dalam Lukas pasal 19, saudara dapat menemukan cerita itu. Saudara, Yesus ingin berkata demikian atas kehidupan rumah kita. Amin. Yesus ingin berkata demikian atas kehidupan keluarga-keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, biarkanlah dia masuk. Bukan hanya sebagai tamu dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi sebagai Tuhan atas kehidupan rumah tangga kita semua, dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak setiap kehidupan kita semua. Saudara, Allah rindu merestorasi keluarga kita semua. Allah rindu memulihkan rumah tangga kita semua dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, keluarga adalah institusi pertama yang didirikan Allah di dunia ini. Bahkan sebelum gereja, sebelum pemerintah. Namun kita juga menyaksikan bagaimana keluarga itu seperti sebuah bangunan yang tua. Itu bisa rapuh, bisa retak, bahkan runtuh karena dosa. Runtuh karena kesibukan masing-masing. Runtuh karena prioritas-prioritas yang salah. Saudara, namun syukur kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang memulihkan. Dia adalah Allah yang memulihkan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri yang berinisiatif merestorasi rumah tangga kita dan kembali kepada kemuliaannya. Saudara, restorasi sejati di dalam keluarga itu dimulai ketika kita secara kolektif memindahkan pusat kehidupan rumah tangga kita semua dari kepentingan pribadi kepada kepenuhan otoritas daripada Allah. Saudara, untuk memahami bagaimana restorasi itu bekerja, mari kita belajar dari sebuah deklarasi iman yang tentunya sangat terkenal dari seorang pemimpin sebuah bangsa, yaitu yang bernama Yosua, yang tercatat dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Ya Bapak Ibu Saudari, kita buka bersama-sama. Yosua pasal 24 ayat 15, demikian firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Yosua mengatakan demikian Bapak Ibu Saudari, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya, supaya saudara dan saya tahu kebenaran ini. Allah rindu merestorasi keluarga kita semua, dan bagaimana Allah dapat memulihkan rumah tangga kita semua. Saudara, yang pertama, kita diingatkan untuk memilih otoritas keluarga. Saudara, saya mengajak setiap kehidupan kita semua, kita rindu menegaskan bahwa Kristuslah sebagai Bapak Ibu Saudari yang utama, sebagai yang sejati di tengah-tengah otoritas keluarga kita semua. Dalam Yosua pasal 24, Yosua itu sedang mengadakan pembaharuan perjanjian di Sikem pada saat itu. Saudara, dia bilang, pilihlah, kata Ibraninya bakar, ya, atau bacar, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ini adalah kata kerja aktif yang menuntut sebuah keputusan. Ini bukan soal pilihan ganda tanpa konsekuensi. Yosua menempatkan bangsa Israel kepada persimpangan jalan. Saudara, dia mengatakan Allah yang di seberang sungai itu atau masa lalu dalam penyembahan berhalamu, ya, Allah orang Amori, lingkungan di sekitarmu pada saat itu, atau Tuhan, ya, Elohim Yahweh, Bapak Ibu Saudari, atau Tuhan. Saudara, sama seperti Israel, keluarga kita hari ini terus menerus dipengaruhi oleh Allah-Allah lain, Allah-Allah modern dalam setiap kehidupan kita semua, atau ilah-ilah modern. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, keluarga kita hari-hari ini terus dipenuhi dengan hal itu, dengan materialisme, dengan karir, dengan media sosial, dengan gaya hidup duniawi, tanpa pilihan yang tegas, Bapak Ibu Saudari, maka sebuah keluarga secara otomatis akan hanyut mengikuti arus dunia ini di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kata aku dan seisi rumahku itu menunjukkan sebuah kepemimpinan spiritual dalam setiap kehidupan Yosua. Yosua tidak memaksakan pilihan pribadinya, tetapi dia mendeklarasikan kepemimpinan imannya dalam lingkup tanggung jawabnya. Saudara, maka restorasi itu dimulai ketika seorang pemimpin keluarga, baik itu suami, baik itu ibu, ya, Bapak Ibu Saudari, dapat berkata, di rumah ini otoritas tertinggi bukan keinginanku, bukan keinginan si anak, bukan keinginan si orang tua, tetapi Bapak Ibu Saudari, di rumah ini otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa menulis, otoritas tertinggi dalam rumah tangga kita adalah firman Tuhan. Saudara bisa tulis, ya, firman Tuhan. Itulah otoritas tertinggi dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Saudara, Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima. Ayub itu bertindak sebagai imam bagi keluarganya. Dia bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya. Sebab pikir Ayub, Bapak Ibu Saudari, mungkin anak-anaknya telah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah dalam hatinya. Ayub tidak menunggu masalah datang, tetapi dia secara proaktif, dia menegakkan otoritas Allah ada di tengah-tengah keluarganya melalui doa syafaat dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, di sini kita tahu ternyata ada pemulihan hierarki. Allah memulihkan dengan menempatkan seharusnya Kristuslah sebagai kepala. Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, kita buka sama-sama. Ya, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, perhatikan baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Allah memulihkan dengan menempatkan Kristus itu sebagai kepala. Suami itu sebagai pemimpin, tetapi dia pemimpin yang melayani. Ingat baik-baik, walaupun kita sebagai suami, tetapi suami yang rindu melayani. Kalau kita sebagai istri, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kita istri sebagai penolong yang sepadan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Jadi nggak boleh dibalik. Ya, Bapak Ibu Saudari, inilah hierarki dalam keluarga Kristen. Kristus yang tertinggi, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari suami, dan kemudian istri sebagai penolong yang sepadan. Jangan dibalik, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan.
maka saudara, keluargamu dalam setiap hierarki Allah akan memulihkan dengan tentunya menempatkan Kristuslah sebagai kepala dalam setiap kehidupan kita semua. Ya saudari, lalu kemudian di bawah Kristus ada suami istri, di mana mereka terlibat bersama-sama sebagai seorang pemimpin dan penolong yang melayani dan tentunya yang sepadan untuk mengingatkan keluarga mereka kepada kasih Kristus. Saudara ingat baik-baik, keluarga bukan hanya sekedar klub sosial, tempat kita berkumpul saja, tetapi keluarga adalah persekutuan iman, koinonia. Keluarga adalah persekutuan iman yang berpusat kepada Yesus. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Itulah yang kita pahami dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa ketika kita berkeluarga ada persekutuan iman yang terjadi. Iman kita bersekutu dan pusatnya adalah Yesus dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, bukan hanya tubuh kita bersatu dengan suami atau istri kita semua, tetapi semua kita termasuk kepada anak-anak kita semua. Saudara, kita memiliki persekutuan iman. Makanya mengapa kita perlu berdoa bareng bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri. Ya, minimal saudara bisa lakukan itu seminggu sekali, 2 kali, Bapak Ibu Saudari. Kalau bisa lebih baik setiap hari. Tetapi kalau memang sulit untuk menemukan waktu, saudara bisa berdoa 1 atau 2 kali dalam seminggu secara bersama-sama dalam keluarga saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari saya mau mengajak pada bagian yang pertama ini, bahwa ketika saudara tahu bahwa saudara dan saya tahu, ya otoritas tertinggi dalam setiap keluarga kita adalah Kristus, bukan yang lain. Dialah otoritas tertinggi dalam setiap keluarga-keluarga kita semua. Saudara, maka mulailah pagi atau mulailah setiap pagi atau setiap hari dalam kehidupanmu dengan doa singkat. Ya, saudara, mulailah pagimu dengan doa yang singkat bersama sebelum beraktivitas. Sebagai sebuah deklarasi bahwa Tuhan adalah kepala dalam rumah kita. Tuhan adalah kepala dalam setiap kehidupan rumah kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, suami dan istri belajarlah duduk bersama-sama dalam setiap kehidupannya untuk berdoa sejenak, mendeklarasikan bahwa Engkaulah pemilik rumah tanggaku Tuhan. Engkaulah pemilik daripada rumah tangga ini, keluarga ini. Sehingga kepentingan-Mu sajalah ya Tuhan yang boleh terus kami lakukan dalam setiap keluarga ini. Mari Bapak Ibu Saudari, suami istri, mari duduk bersama-sama untuk mengevaluasi apakah setiap keputusan keuanganmu, waktumu, tenagamu sepanjang minggu ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan di rumah kalian semua. Atau justru Bapak Ibu Saudari, setiap keputusan keuangan, waktu kita, tenaga kita itu lebih banyak saudari diarahkan bahwa bukan Tuhan ya sebagai kepala di dalam rumah tangga kita semua, tetapi keinginan-keinginan dunia ya yang menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Mari kita evaluasi kembali. Beranilah buat filter dalam keluargamu terhadap setiap tontonan-tontonan, konten-konten yang masuk ke rumah saudara. Kalau zaman dulu kan koran, kita masih bisa pilih koran apa yang harus masuk ke rumah tangga kita semua. Betul Bapak Ibu Saudari? Jadi kita gampang mengawasi. Kalau dulu kalau misalkan saya pengen beli koran atau majalah misteri misalkan, dulu saya suka waktu muda Bapak Ibu Saudari, selain koran bola pada saat itu yang suka saya baca, ada namanya majalah kalau tidak salah misteri atau apa gitu ya. Tapi itu menceritakan tentang hal-hal yang mistis Bapak Ibu Saudari. Saya suka beli itu waktu zaman saya muda dulu. Ya karena saya lihat, segitiga Bermuda tuh apa tuh? Oh ada yang hilang, ada yang ini. Ada ratu pantai ini, ada yang begini. Ya senang saja pada saat itu membaca kisah-kisah mistis Bapak Ibu Saudari. Karena menarik pada saat itu. Nah saudara, kalau zaman dulu kita masih bisa filter apa yang anak-anak kita baca. Ya kan, karena kan pasti kan kelihatan. Entah di kamarnya kita cek, entah di mana kita bisa cek karena ada koran atau majalah Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau zaman sekarang, saudara kita sebagai orang tua bisa tahu juga harusnya. Kita bisa memfilter ponsel anak kita masing-masing. Amin. Kita bisa filter. Kita bisa lihat histori daripada setiap apa yang mereka tonton dalam setiap hidup mereka. Ya makanya orang tua juga harus go digital juga. Harus tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan.
Kita ini hidup di dalam zaman yang terkoneksi satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudari. Dan kita perlu memilih setiap tontonan dan konten-konten yang masuk ke rumah kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ini yang pertama. Sehingga saudara diingatkan bahwa setiap apa yang saudara masukkan, saudara kita rindu hanya memasukkan Kristus di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua, pilihlah komitmen dalam keluarga saudara dan saya. Ya, untuk membangun mesbah doa, untuk membangun firman di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara pilihlah, Bapak Ibu Saudari, komitmen dalam setiap keluarga saudara. Bangunlah mesbah doa, bangunlah firman Tuhan dalam setiap kehidupan keluargamu. Saudara, di dalam Yosua 24 tadi ayat 14, ayat 15, itu ada panggilan beribadah sebenarnya. Ya, ada panggilan beribadah. Kalau saudara melihat di sana, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, Yosua menyuruh memilih bangsa itu, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudara, ada panggilan untuk beribadah pada saat itu. Dan kata beribadah kepada Tuhan, saudara, dalam bahasa Ibraninya adalah afat. Afat itu berarti dia bekerja. Ya, jadi ibadah itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya seperti zaman sekarang yang ketika saudara hari Minggu itu saudara beribadah. Tapi kata ibadah sendiri, Bapak Ibu Saudara, afat itu bisa berarti bekerja. Ya, makanya bekerja juga bisa menjadi ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kata afat juga berarti melayani. Ya, selain kata beribadah itu, kata afat juga berarti melayani. Saudara, ini bukan sekedar tentunya aktivitas ritual 1 jam, 2 jam di gereja dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara, ibadah itu sebuah gaya hidup pelayanan kita kepada Allah di rumah kita, di kantor kita, di tempat usaha kita. Itulah sebuah gaya hidup pelayanan kepada Allah dimanapun kita berada. Termasuk ketika saudara menjaga kesehatan, apa yang perlu saudara makan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tetap perlu beristirahat dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tetap perlu berolahraga. Itulah ibadah-ibadah kita semua kepada Tuhan. Yosua mengajak keluarga untuk menjadikan rumah sebagai pusat penyembahan kepada Allah. Saudara, maka restorasi dalam setiap keluarga atau pemulihan di dalam setiap keluarga itu terjadi ketika rumah tangga itu kembali menjadi rumah doa. Bukan sarang penyamun, ya, bukan transaksi bisnis, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, ya, setiap rumah tangga, kalau mau terjadi pemulihan dalam setiap kehidupan kita semua, maka rumah tangga harus kembali menjadi rumah doa. Suami istri harus bersama-sama datang kembali dalam setiap doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertobat bersama-sama. Karena dunia ini seringkali mencuri waktu kita. Dunia ini seringkali mencuri tenaga kita. Dunia ini seringkali mencuri perhatian kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saudara menjadi tidak fokus dalam setiap perlombaan iman dalam setiap hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, ini berbicara tentang warisan spiritual. Ya, orang tua harus mewariskan iman, harus mewariskan spiritualnya kepada anak-anaknya. Saudara, ingatlah baik-baik, anak-anak kita itu belajar iman bukan dari sekolah minggu, bukan dari sekolah mereka yang Kristen. Walaupun saya tahu sekolah Kristen banyak yang juga yang bagus secara pembentukan karakter. Tetapi ingatlah baik-baik Bapak Ibu Saudari, anak-anak kita belajar iman bukan dari sekolah minggu ataupun gereja, tetapi mereka melihat orang tua mereka beribadah. Mereka melihat orang tua mereka beribadah setiap hari di rumah mereka. Mereka, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, belajar kehidupan iman mereka dari mendengar orang tua mereka bersaksi. Dan mereka merasakan atmosfer doa di dalam setiap kehidupan rumah mereka. Maka mari Bapak Ibu Saudari, jadilah orang tua Kristen yang mewariskan hal ini. Mewariskan spiritual dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Ya, saya bacakan buat kita semua. 2 Timotius pasal 1
ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman Timotius yang sejati itu bukan muncul tiba-tiba. Ya, iman Timotius yang sejati itu bukan muncul tiba-tiba. Paulus mengingatkannya bahwa iman itu pertama-tama diam di dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Saudara, ini adalah contoh restorasi lintas generasi. Ini adalah contoh restorasi lintas generasi yang dimulai dari mesbah keluarga, yang dijaga dengan konsisten dalam setiap kehidupan keluarga ini. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari mesbah keluarga bukan hanya komunikasi vertikal dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ada orang yang bisa berdoa berjam-jam, Bapak Ibu Saudari, memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, itu bagus. Ya, secara vertikal. Tetapi ingat, mesbah keluarga Bapak Ibu Saudari juga merupakan komunikasi horizontal antar anggota keluarga. Suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak. Kalian belajar bersama-sama, duduk bersama membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, berdoa. Saudara, itu membuka ruang dialog yang sehat dalam setiap kehidupan kalian sebagai keluarga. Maka mari, biarlah setiap kehidupan saudara dan saya, komunikasi kalian dipulihkan lewat setiap kehidupan mesbah doa ini atau mesbah keluarga ini. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, setiap keluarga memiliki seharusnya visi yang sama, bukan lagi hidup dengan jalurnya masing-masing. Ya, ada pemulihan visi bahwa kita sebagai keluarga memiliki visi yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika ada sebuah keluarga yang hampir bercerai. Suami sibuk kerja, istri sibuk dengan urusan sosialitanya, ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Anak sibuk juga dengan ponselnya. Saudara, ketika mereka bersama-sama ada di dalam rumah, rumah itu terasa seperti kos-kosan, tapi kos-kosannya mewah, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, satu hari anak bungsu mereka jatuh keras atau jatuh sakit, Bapak Ibu Saudari. Ya, jatuh sakit, dan sakit keras ini terjadi dalam setiap kehidupan anak bungsu itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, lalu kemudian di ruang tunggu ICU yang sunyi, di ruang tunggu ICU yang mencekam itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya berpegangan tangan. Mereka akhirnya berdoa di dalam setiap hidup mereka secara bersama-sama. Dan ternyata di ruang tunggu yang dingin itu, mereka justru merasakan kehangatan keluarga yang hilang. Dan pada akhirnya Tuhan menyembuhkan anak mereka yang bungsu yang sedang sakit keras itu. Saudara yang terkasih, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan anak itu. Dan lebih daripada itu, Tuhan merestorasi setiap cinta mereka di antara suami dan istri. Dan sejak saat itu saudari, mereka berkomitmen, ya untuk apa? Untuk mengadakan waktu kudus di dalam setiap keluarga mereka, setiap hari, setiap malam. Mereka tidak peduli sesibuk apapun mereka. Mereka berkomitmen untuk mengadakan waktu yang kudus ini, untuk berdoa bersama-sama dalam setiap keluarga mereka. Maka mari saya mau mengajak bagian yang kedua, saudara diingatkan untuk memiliki komitmen keluarga, yaitu membangun mesbah doa dan tentunya perenungan firman Tuhan dalam setiap hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita adakan family altar dalam kehidupan kita semua. Saat teduh keluargamu, ya saudara, gak perlu lama-lama sampai 2 jam. Saudara mungkin saudara bisa mulai melakukan dari 15 menit setiap malamnya atau setiap harinya. Bergiliran nanti memimpin doa, ya. Lalu kemudian membaca renungan singkat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Baca 1-2 ayat, lalu kemudian saudara membaca renungan singkat itu dalam setiap kehidupan saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari, minimal 15 menit setiap malam. Lakukanlah saat teduh keluarga ini. Adakanlah family altar dalam setiap hidup saudara dan saya.
Bawalah keluargamu sebagai altar atau di altar Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jadikan meja makan kita semua sebagai mezbah. Matikan TV, jauhkan handphone kita, dan gunakan waktu makan untuk berbagi cerita. Gunakan waktu makan kita untuk bersyukur akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayo saudara biasakan doa syafaat bersama-sama untuk kebutuhan anggota keluarga kita. Biasakan. Atau untuk kebutuhan keluarga-keluarga yang lain. Kita belajar untuk berdoa bersyafaat. Ya misalkan papa kita sedang ada masalah di kantor. Ya Bapak Ibu Saudara, doakan bersama-sama. Ajak anak-anak kita berdoa untuk papanya. Ajak anak-anak kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain. Ajak keluarga kita berdoa, mungkin anak kita lagi ujian. Kita ajak untuk berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya selain saudara, kalau anak-anak ujian bukan hanya didoakan, tetapi mereka juga perlu saudara ingatkan untuk belajar dengan rajin. Ya jangan lupa itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita nggak boleh datang kepada Tuhan secara mistis dalam kehidupan kita semua. Tetapi kita perlu datang kepada Tuhan, tentunya kita doakan anak kita dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita ajar mereka juga belajar dengan rajin. Supaya kamu dapat nilai yang baik dalam setiap hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, inilah yang kedua, saudara diingatkan, ya. Gak mungkin anak-anak kita itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka pintar sendirinya. Mereka perlu kita latih dalam belajar, ya. Saudara lebih prefer yang mana Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara sebagai orang tua, saudara mau seperti yang pertama kisah anak yang misalkan dia ujian hari itu, ya. Misalkan ini hari apa? Atau besok hari Senin. Ya minggu besok ada hari Senin Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian saudara ajar anak saudara, nak nanti sebelum ujian kamu jangan lupa ke kamar mandi, lalu kamu kemudian berdoa di sana. Ya supaya Tuhan berikan hikmat, kepintaran dalam setiap kehidupanmu. Nanti setelah itu kamu kerjakan ujian itu dengan baik. Gak perlu belajar, yang penting berdoa saja sebelum ujian. Atau saudara lebih prefer yang kedua. Sebagai orang tua saudara mengingatkan, nah, mulai dari sekarang kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu mulai berdoa dengan sungguh-sungguh dalam tiap hidupmu, ya. Bahkan sebelum waktu ujian itu minggu depan, kamu sudah ingatkan dari bulan-bulan sebelumnya. Belajar yang rajin, berdoa sungguh-sungguh. Nanti ketika ada ujian terjadi dalam setiap kehidupanmu, kamu pasti bisa mengerjakannya. Kamu lebih prefer yang mana sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kah? Atau yang kedua? Ya. Kalau kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, pasti kita akan mengajarkan yang kedua. Bukan hanya membawa mereka di dalam doa, tetapi mengingatkan mereka juga untuk belajar dengan rajin. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara mari kita bersama-sama diingatkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua, saudara diingatkan untuk membangun mezbah doa dan firman. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk dapat Allah memulihkan atau merestorasi setiap keluarga-keluarga kita. Yang ketiga, saudara yang terkasih, pilihlah pelayanan keluargamu, yaitu untuk menjadi berkat bagi dunia. Pilihlah dalam setiap pelayanan-pelayanan keluarga kita. Keluarga kita ini ada untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Yosua pasal 24 ayat 15 bukan sekedar deklarasi eksklusif yang tertutup. Yosua mengatakannya di depan seluruh bangsa pada saat itu. Ini adalah kesaksian Bapak Ibu Saudari secara publik bahwa keluarga dia saudari memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Ternyata keluarga yang direstorasi, keluarga yang dipulihkan, saudara, bukan benteng yang mengurung diri, ya. Tetapi saudari, keluarga yang direstorasi, dipulihkan adalah keluarga-keluarga yang menjadi mercusuar, yang menerangi setiap lingkungan mereka di sekitar mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah keluarga menjadi mercusuar yang menerangi lingkungan-lingkungan sekitarmu. Bukan sebagai benteng yang mengurung diri. Suami istri di rumah saja. Ya, anak-anak tidak pernah dibawa ke sekolah minggu Bapak Ibu Saudari. Ya. Dan kalian menjadikan rumah tangga kalian sebagai benteng, tetapi bentengnya mengurung diri saja. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua.
Ingat baik-baik, keluarga kita yang dipulihkan, saudara, adalah keluarga yang menjadi mercusuar, yang dapat menerangi setiap lingkungan sekitar saudara. Bahwa tujuan akhir kita, setiap keluarga-keluarga kita direstorasi atau dipulihkan, saudara, itu bukan hanya untuk keluargamu bahagia, tetapi supaya keluargamu menjadi saluran berkat. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, saluran berkat. Agar keluarga-keluarga kita menjadi saluran berkat. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai Bapak Ibu Saudari mampet dalam setiap kehidupan saudara. Keluarga kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari, sehingga hidupmu bukan hanya fokus untuk kepentinganmu dan keluargamu sendiri, tetapi hidupmu juga selalu dikuatkan ketika saudara fokus untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Amin. Ya Bu Ira Puspita, Bu Atrin, ya, untuk kita menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita semua. Mari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengurung diri. Jangan menjadikan keluarga sebagai benteng yang mengurung dirimu dan keluargamu. Ya, saya pernah mengingat sebuah kisah. Ada seorang suami yang cemburu kepada istrinya karena istrinya ini ya melayani terus setiap minggunya, saudari. Dia bisa melayani di komsel ini, melayani di komsel itu, dan lain sebagainya. Bukan didukung pelayanan istrinya, tetapi akhirnya suaminya cemburu. Ya Bapak Ibu Saudari, dan dia menarik diri, dia menarik juga istrinya untuk tidak terlibat dalam pelayanan gereja. Karena cemburu Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, padahal keluarga kita harusnya ada untuk menjadi saluran berkat. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-3, Allah berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara, keluarga adalah unit dasar dari misi Allah. Maka ketika sebuah keluarga dipulihkan atau didirikan atau dibangun Bapak Ibu Saudari, Allah ingin menggunakan setiap keluarga itu untuk menjangkau keluarga-keluarga lain yang mungkin sedang letih, yang mungkin sedang hancur dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga mereka. Jadi Bapak Ibu Saudari, mari jadikan keluarga kita keluarga yang terus menjangkau setiap keluarga-keluarga di luar sana. Inilah Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, kita rindu ya menjadi keluarga seperti Abraham, ya menjadi keluarga yang menjadi berkat. Bukan hanya besar bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi Abraham dia besar untuk menjadi berkat. Dia besar supaya olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, di dalam keturunan Abraham itulah saudara-saudari dikasih oleh Tuhan keselamatan itu diberikan. Dan Bapak Ibu Saudari, keselamatan juga di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, inilah perjanjian Allah dengan manusia yang akhirnya digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita belajar seperti keluarga Abraham. Kita pun rindu keluarga-keluarga kita menjadi berkat. Ya, kalau kita belajar dari keluarga Priscilla dan Aquila di dalam Kisah Para Rasul 18. Saudara, pasangan ini adalah contoh keluarga yang melayani bersama-sama. Gak cemburuan mereka Bapak Ibu Saudari. Suami istri gak cemburuan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pasangan ini adalah contoh. Pasangan ini adalah teladan di dalam setiap keluarga-keluarga yang melayani secara bersama. Rumah mereka itu menjadi tempat jemaat untuk berkumpul di dalam setiap hidup mereka. Dan tentunya mereka dengan sabar mengajar seorang yang bernama Apolos. Saudara, Apolos itu seorang yang hebat. Dalam Alkitab, dia orang yang hebat dalam membaca atau merenungkan kitab suci. Pintar Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan Apolos. Ya, tetapi saudari dikasih oleh Tuhan untuk mengerti jalan Tuhan dengan lebih sempurna, ya Priscilla dan Aquila akhirnya menjadi guru bagi Apolos. Ya, saudari, supaya Apolos mengenal jalan Tuhan lebih sempurna lagi dalam setiap kehidupannya. Saudara, mereka menggunakan rumah, mereka menggunakan setiap kehidupan mereka sebagai pusat pelatihan di dalam setiap kehidupan Priscilla maupun Aquila. Mereka menggunakan rumahnya, mereka menggunakan setiap kehidupan mereka sebagai pusat pelatihan dan tentunya sebagai pusat penjangkauan
bagi setiap orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita belajar dari hal-hal ini, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan dari setiap keluarga kita bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah dan pertumbuhan kerajaannya. Saudara punya misi di dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu, yaitu saudari, misi dalam keluarga kita adalah untuk kemuliaan Allah dan demi pertumbuhan kerajaannya. Makanya kita dukung setiap gereja-gereja ataupun pelayanan penginjilan yang memberkati jiwamu dan rumah tanggamu. Kita dukung dengan tulus supaya pekabaran Injil atau pekabaran Injil itu terus tersiar sampai ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudari, jangan ragu. Jikalau saudara sudah terberkati lewat pelayanan gereja tersebut atau lewat pelayanan penginjilan, dukunglah dengan setulus hati. Doakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku rindu mendukung. Nanti Roh Kudus berbicara dalam hatimu untuk mendukung dalam hal apa dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudari ada pertumbuhan di dalam setiap kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini lewat setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, keluarga kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah dan pertumbuhan kerajaan. Saudara, rumah tangga yang harmonis tentunya adalah bukti nyata kuasa Injil di tengah-tengah dunia yang kacau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita masih memiliki keluarga yang harmonis, itulah bukti nyata ada kuasa Injil di tengah-tengah dunia yang kacau. Kita mendengar ada seorang istri yang membunuh suaminya ketika tidur. Kita mendengar ada seorang suami yang membunuh istrinya juga karena dia selingkuh dan lain sebagainya, ya. Lalu kemudian dia membunuh istrinya. Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian dia membuatlah kisah bukan dia yang bunuh. Dan itu terjadi di daerah mana saya lupa waktu itu Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara, kita perlu memiliki rumah tangga yang harmonis. Karena itulah kesaksian keluarga Kristen. Itulah bukti nyata kuasa Injil bekerja di tengah-tengah keluargamu. Jangan ujung-ujungnya kalau didengar, ya, gimana kabar keluargamu? Aduh Pak Pendeta, saya ini sudah mau bercerai dengan keluarga saya, dengan suami saya, dengan istri saya. Saudara, ketika kita mendengar hal itu sedih kita. Saudara ke gereja setiap minggu tetapi Injil itu tidak mengubah setiap kehidupan keluargamu. Buat apa kamu ke gereja? Kalau ujung-ujungnya saudara dan yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupanmu engkau memutuskan untuk bercerai. Ya, makanya saya bilang, pilihlah, carilah gereja yang membuat saudara bertumbuh. Gak salah hal itu. Pilihlah. Ya, saya menyatakan kepada setiap jemaat-jemaat, kalau kamu diberkati dalam pelayanan gereja lokal di mana kami boleh sebagai pemimpin rohaninya, saudara dukunglah dengan tulus, dukunglah dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kalian tidak merasa bertumbuh, yang kedua, kalian carilah gereja yang membuat kalian bertumbuh dan dukunglah gereja itu dengan sungguh-sungguh. Cuman ada dua pilihan itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dukung, mari bersama-sama bertumbuh. Biarlah kuasa Injil itu mengubah setiap kehidupan saudara dan saya setiap waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seorang pendeta pernah bercerita demikian tentang jemaatnya yang memiliki tetangga yang pemabuk, ya, suka memukul istri. Ya, jadi pendeta ini bercerita tentang jemaatnya. Jemaatnya ini memiliki tetangga suka mabuk, suka mukulin istrinya. Lalu kemudian keluarga jemaat ini, saudari, baik suami, baik istri, dan kedua orang anaknya itu, mereka memutuskan, pada saat itu mereka sebenarnya mau memutuskan untuk pindah gitu, tapi mereka bergumul, mereka berdoa. Lalu kemudian dalam setiap doa mereka memutuskan untuk tidak pindah dari rumah itu. Ya, karena ada tetangga yang suka mabok. Kalau suka mabok kan malam-malam biasanya ngeganggu Bapak Ibu Saudari, ya. Dan akhirnya mereka tidak jadi pindah, tetapi mereka melakukan sesuatu untuk keluarga yang suka mabuk ini. Saudara, mereka mulai menyapa, ya, sesekali mereka mulai mengirim makanan bagi keluarga yang suka mabuk ini, ya. Dan satu hari, ya, bapak yang suka mabuk itu jatuh sakit dan tidak punya biaya untuk Bapak Ibu Saudari ke rumah sakit. Lalu kemudian keluarga jemaat ini menjenguk dan kemudian membantunya tanpa pamrih, ya, perlahan-lahan. Ya Bapak Ibu Saudari, hati si bapak pemabuk itu luluh juga. Dia melihat perbedaan keluarganya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, keluarga yang suka menolong ini, keluarga yang penuh damai. Tetapi keluarganya, keluarga yang penuh dengan kekerasan. Dan akhirnya saudari dikasih oleh Tuhan,
ia dan keluarganya mau datang ke gereja, ya, dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, keluarga yang direstorasi ini yang menjadi Injil yang berjalan, yang membawa pemulihan bagi setiap tetangga-tetangganya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar mengaplikasikan setiap bagian yang ketiga ini. Saudara diingatkan untuk menjadi berkat bagi dunia, ya. Layanan keluarga-keluarga kita semua, saudara, kita diingatkan pada bagian yang ketiga untuk menjadi berkat bagi dunia. Maka mari, bukalah rumahmu untuk persekutuan doa. Bukalah rumahmu untuk kelompok-kelompok sel sederhana. Kalau saudara membutuhkan dukungan itu, saudara bisa kontak kepada Pastor Desu. Pastor, bisakah pastor berdoa membuka komsel di tempat kami? Kalau pastor bersedia, boleh nanti sebulan sekali dan lain sebagainya. Saudara bisa mengundang saya. Ya, kalau saudara merindukan rumah saudara ada persekutuan doa atau kelompok-kelompok sel sederhana, ya. Mungkin kita atur waktu, mungkin sebulan sekali dulu kita mulai dalam setiap pelayanan komsel-komsel itu atau persekutuan-persekutuan doa di dalam rumahmu masing-masing. Bukalah rumah saudara untuk persekutuan doa dan kelompok-kelompok sel sederhana, ya. Mungkin yang datang nanti kita dan keluarga saudara, tetapi lewat setiap pemberitaan firman Tuhan, doa yang dinaikkan, kita mulai mengajak setiap orang-orang untuk datang kepada Tuhan dan agar hidup mereka terberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti di setiap akhir komsel mungkin ada makanan yang kalian siapkan, atau mungkin tidak ada makanan pun tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara bisa melakukan hal ini dalam setiap kehidupanmu. Secara bersama-sama saudara juga bisa melakukan ya aksi sosial yang sederhana, seperti memberi makan kepada setiap tetanggamu, atau mungkin memberi makan kepada petugas-petugas pembersihan dalam setiap hidup saudara. Atau mungkin karena ini ada bulan puasa, saudara dikasih oleh Tuhan nanti sore, misalkan kalian ada satu program di dalam setiap kehidupan rumah tangga kalian atau gereja, di mana kalian berbagi makanan sekitar jam-jam 5, setengah 6 kepada setiap pengendara-pengendara yang lewat ya di depan rumah kalian. Itu juga bisa menjadi solusi. Ya Bapak Ibu Saudari, melakukan aksi sosial sederhana seperti ini. Ya belajarlah untuk keluarga-keluarga kita menjadi berkat. Bapak Ibu ya yang dikasih oleh Tuhan, menjadi keluarga yang ramah, menjadi keluarga yang peduli terhadap masalah-masalah di lingkungan sekitar. Jangan abai, jangan tutup mata dalam setiap kehidupan saudara kepada lingkungan-lingkungan di sekitarmu. Jadilah keluarga yang ramah, amin. Jadilah keluarga yang peduli, amin. Jadilah keluarga yang siap menjadi pendengar, menjadi penolong dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari saudara yang terkasih, kita telah melihat bahwa restorasi keluarga bukanlah sekedar program, bukanlah usaha manusia. Saudara, restorasi keluarga adalah karya Allah yang dimulai dari sebuah keputusan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu dan saya beribadah. Mungkin rumah tanggamu hari-hari ini terasa seperti reruntuhan. Mungkin komunikasinya sudah putus. Mungkin kasihnya sudah menjadi dingin. Mungkin ada luka yang sudah menganga lebar Bapak Ibu Saudari. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, Sang Pemulih itu sedang menanti kalian di mesbah-mesbah keluarga kalian semua. Saudara, sama seperti Yosua, mari kita tegaskan dengan berani terhadap setiap rumah tangga, keluarga-keluarga kita. Tegaskan bahwa otoritas Kristuslah yang tertinggi dalam setiap kehidupan keluarga kita semua. Katakan itu. Di rumah ini, Yesus adalah Tuhan, pemilik otoritas tertinggi. Pendapat kami semua tunduk kepada firman-Mu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, itu tadi saudara yang pertama diingatkan seperti itu. Lalu kemudian saudara tegaskan dengan berani, ya, bahwa saudara dan saya memilih untuk membangun mesbah keluarga. Mulailah dari hal-hal yang kecil, doa-doa yang singkat setiap malam atau setiap pagi untuk memohon maaf, ya, untuk dapat juga mengampuni setiap orang-orang di sekitarmu. Bangunlah mesbah keluargamu setiap waktu. Dan yang ketiga, jadilah berkat, ya, jadilah berkat. Biarlah keluarga-keluarga kalian menjadi oase, menjadi berkat, menjadi keteduhan. Ya Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah padang gurun dunia ini, Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja juga ingin menjadi kepala rumah tangga di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kalian. Dia sanggup memulihkan. Saudara, percayakanlah kunci rumah tangga kita semua
kepada Yesus mulai saat hari ini juga. Bapak Ibu, ya saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Mari saat kita berbicara tentang restorasi keluarga, saya ingin kita membayangkan sebuah kisah. Ketika Yesus berdiri di depan pintu rumahmu, bukan pintu gereja, tetapi pintu rumahmu. Saudara, pintu yang setiap hari kalian masuki itu. Di balik pintu itu, ada ruang keluarga yang mungkin penuh dengan tawa. Tapi juga ada mungkin keluarga yang penuh dengan luka. Ada kamar tidur yang mungkin dipenuhi dengan doa. Tetapi mungkin juga dipenuhi dengan dinginnya oleh jarak karena tidak ada komunikasi lagi. Ada meja makan yang mungkin menjadi saksi berkat dalam setiap kehidupan kalian. Tetapi mungkin juga ada meja makan menjadi saksi pertengkaran dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga itu. Saudara, Yesus mengetuk dan dia berkata, aku ingin masuk ke rumahmu. Bukan sebagai tamu yang hanya numpang lewat, tetapi sebagai kepala di dalam setiap rumah tangga kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin kita sudah mencoba segalanya dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Mungkin kita sudah mencoba konseling nikah, seminar parenting, buku-buku motivasi yang kita baca. Tetapi rumah kita, saudara, masih terasa kosong dalam hidup saudara. Mungkin kalian belum pernah memberikan Yesus tempat yang sah di rumah kalian semua. Mungkin dia masih berdiri di luar, menunggu diundang masuk oleh kita semua. Dan saat hari ini, saudara, bukan besok, saat hari ini, bukan minggu depan, saat ini juga saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita membuka setiap pintu hati kita semua dan pintu rumah kita selebar-lebarnya agar Kristus masuk dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Jika kalian rindu adanya pemulihan, adanya restorasi di tengah-tengah keluarga kalian. Jika kalian lelah berpura-pura bahagia padahal hati itu sedang hancur. Jika kalian ingin keluarga kalian menjadi saksi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara, katakan di dalam setiap hatimu. Saudara boleh taruh tangan saudara, tangan kanan saudara di dada saudara. Saudara bisa taruh. Katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, masuklah. Aku dan seisi rumahku, kami mau beribadah kepadamu. Mulai saat ini, Engkau adalah kepala atas rumah ini. Engkau adalah kepala atas setiap rumah tanggaku dan keluargaku. In the name of Jesus. Amin. Saudara, ini adalah momen restorasi. Ini adalah momen pemulihan. Jangan biarkan setan mencurinya. Bangkitlah. Ya, bangkitlah. Milikilah semangat yang baru, iman yang baru. Dan lihatlah Tuhan akan melakukan perkara besar di tengah-tengah keluarga kita semua. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat setiap hati yang haus, setiap hati yang tulus di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang memulihkan segalanya. Engkau adalah pembangun rumah yang sejati dalam setiap kehidupan kami yang berfirman, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kami datang dengan rendah hati, mengakui bahwa tanpa Engkau, rumah kami hanyalah bangunan mati. Tanpa Engkau Tuhan, cinta kami cepat pudar. Tanpa Engkau pengampunan sulit kami berikan. Tanpa Engkau Tuhan, anak-anak kami tumbuh tanpa hikmat. Tuhan, pada saat hari ini, dengan berani dan dengan beriman kepadamu, kami mengundang Engkau masuk. Kami mencabut Tuhan pada kesempatan saat hari ini semua ilah-ilah yang selama ini kami sembah. Ilah kesibukan, ilah karir, ilah gengsi, ilah ponsel, ilah kemarahan. Kami mengusir setiap hal-hal itu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengusir setiap roh perpecahan, spirit perceraian, roh kedengkian, kekerasan, amarah, roh keegoisan di dalam nama Yesus yang seringkali bercokol di sudut rumah kami atau di hati kami. Kami hancurkan pada saat hari ini. In the name of Jesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang menjadi raja. Engkau saja menjadi kepala atas keluarga kami. Kami serahkan hubungan kami sebagai suami istri kepadamu. Pulihkanlah cinta yang mulai pudar.
Curahkanlah kasih agape-Mu sehingga kami saling mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat yang rela berkorban memberikan hidupnya bagi kepentingan orang lain. Kami serahkan anak-anak kami kepadamu. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan di dalam setiap hidup mereka. Kami serahkan setiap keuangan kami juga. Ajari kami mengelola setiap berkat-Mu dengan setia. Bukan untuk kemewahan diri, keinginan diri kami. Tetapi untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terlebih untuk memperluas pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan masa depan keluarga kami kepadamu. Kami percaya Engkau yang memulai pekerjaan baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga akan menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan, jadikanlah rumah kami surga kecil-Mu di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Jadikanlah keluarga kami terang yang tidak dapat disembunyikan di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap orang yang masuk ke dalam rumah kami merasakan damai sejahtera-Mu dan berkata, sungguh Tuhan ada di rumah ini. Sungguh Tuhan ada di dalam keluarga ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami, kepala keluarga kami. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami in the name of Jesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap anak-anakmu, pasanganmu, diberkatilah setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu dirahmati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan namanya. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya, itu boleh mengubah setiap kehidupan kita setiap waktu. Dan biarlah itu kita boleh hidupi dalam setiap hidup kita semua. Sehingga mengubah karakter-karakter kita yang buruk menjadi karakter-karakter semakin seperti Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. In the name of Jesus. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, studimu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, semua diberkati. Hubungan-hubunganmu diberkati oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur, terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kepada kekal. Demi anakmu, demi nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Demikianlah usai pelayanan Pastor Deso di penghujung ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kalian yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, jangan lupa saudara bisa menulis itu, atau saudara bisa menerbangkan gift. Ya, kalau saudara terberkati, saudara bisa menerbangkan gift lewat platform masing-masing di TikTok, maupun saudara bisa menebarkan gift lewat di YouTube juga Bapak Ibu Saudara ya, lewat super chat, super thanks mungkin kalau di YouTube ya, kalau saudara terberkati. Saudara, terima kasih. Ya, jangan lupa saudara bisa tap-tap layar kalau saudara muncul di channel ini, saudara hadir di channel ini, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share channel ini, saudara bisa repost channel ini ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, terima kasih juga buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara selalu hadirkan, saudara berikan lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, di channel Pastor Deso ada pelayanan konseling ya Bapak Ibu Saudari. Pastor Deso Ministry hadir tentunya sebagai perjalanan atau sebagai sahabat dalam perjalanan iman kalian semua ya. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan konseling, doa, ya kami membuka layanan melalui WA 0851 7529 2029. Saudara bisa catat nomor itu ya. Nanti saudara, shalom pastor, perkenalkan saya ini, saya bapak ini, saya ibu ini, saya dari kota ini. Saudara perkenalkan nama, nanti kita nanti bisa chat atau video call atau bisa saling kontak atau menelpon ya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menghubungi nomor ini sebagai sekretariat dalam pelayanan Pastor Deso untuk saudara dan saya bisa kita mengatur jadwal untuk kita bisa berkomunikasi. Lalu kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya pelayanan Pastor Deso ada pelayanan live stream setiap hari jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya di channel ya Bapak Ibu Saudari, di channel ini setiap harinya Senin sampai Sabtu. Kalau besok kita ada ibadah minggu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Saya masih mendoakan supaya ada ibadah
hari Sabtu malam Bapak Ibu Saudari doakan supaya nanti bulan Maret makin fix, makin firm ya, dari Sabtu malam, Minggu pagi sampai Minggu sore ada ibadah bersama Pastor Deso ya. Dari Sabtu malam ibadah pertama sekitar jam 6:30, lalu kemudian ada ibadah besoknya ya, ibadah kedua sampai ibadah yang ketiga ya. Dari kita startnya mulai nanti hari Sabtu ibadah-ibadah kita semua itu. Ya Bapak Ibu Saudari doakan. Saudara, pelayanan live stream Pastor Deso setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30. Ya bagi kalian juga yang rindu untuk dukungan pelayanan mimbar, Bapak Ibu Saudari berkhotbah dan lain sebagainya, atau saudara pelayanan doa di rumah sakit, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa kontak saja kepada saya kalau memang saudara dukungan pelayanan-pelayanan mimbar seperti itu ya. Mungkin ya Bapak Ibu Saudari, kalau dekat saya masih bisa berkunjung ya, kalau jauh nanti kita atur waktu, atau saudara kita pakai Zoom, bisa lebih memudahkan kalau memang saudara di tempat saudara bisa mengumpulkan orang di sekitarmu, lalu kemudian saudara bisa pakai Zoom, lalu memanggil saya untuk melayani juga bisa seperti itu ya. Kalau memang tempat kita, wilayah kita jauh, misalkan kita ada di Singapura, kita ada di Malaysia, kita ada di Papua, ya yang mungkin jauh-jauh, kita bisa pakai Zoom, kita menggunakan sarana itu untuk saudara mungkin ada keluarga-keluarga yang saudara rindukan atau komunitas-komunitas yang saudara rindukan mendengar firman Tuhan lewat channel Pastor Deso atau lewat Bapak Ibu Saudari pelayanan khotbah daripada Pastor Deso. Lalu kemudian saudari yang terakhir, saudara terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan Bapak Ibu Saudari yang saudara berikan setiap harinya, setiap waktunya lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan ini, lewat persembahan syukur hari ini. Saudara, kita ada 3 bentuk persembahan di channel Pastor Deso. Yang pertama, persembahan syukur hari ini itu sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita semua. Maka kita memberikan persembahan syukur kita hari ini. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada persembahan milik Tuhan atau mungkin yang di luar dikenal sebagai persepuluhan. Saudara, kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, di channel Pastor Deso ada bentuk persembahan misi ya. Jadi khusus untuk mendukung ya pembangunan gedung gereja, pembelian gedung gereja, ataupun lahan untuk pembangunan gereja Bapak Ibu Saudari, dan untuk pembukaan sekolah ya Bapak Ibu Saudari doakan. Inilah ada 3 jenis persembahan. Persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan persembahan misi yang kita tujukan untuk pembangunan gereja. Kami merindukan bisa Bapak Ibu Saudari menampung sekitar 200-250 orang. Doakan lewat pelayanan Pastor Deso, biarlah Bapak Ibu Saudari semua yang kita rindukan boleh Tuhan jawab tepat pada waktunya ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Dan saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu lewat bioprofil Pastor Deso di TikTok Bapak Ibu Saudari, atau di video deskripsi video di YouTube itu saya sudah sematkan BCA atas nama istri saya ya, di rekening BCA 7650478856 atas nama Angelin ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk mendukung, saudara bisa langsung ke BCA itu. Terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Thank you ya. Purwokerto hadir, Makassar hadir, God bless you. Ya teman-teman semua di TikTok lebih banyak lagi ya. Tanjung Priuk, Jawa Timur ya, thank you. Ya Malaysia, Singapura, ya dari Sabah, thank you. Dari Bekasi, dari Jepara, dari Surabaya, dari Kupang, dari Singapura, Bu Sarali. Tuhan memberkati Bu Acan Lim, dari Jakarta Barat, dari Batam, Bu Helu, ya dari mana lagi, Makassar juga, Bora, Asyawan Biru, dari Malaysia, Ibu Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian yang sudah menulis ya, dari wilayah dari Banyuwangi, Bu Ira Puspita, God bless you. Semangat selalu buat teman-teman semua. Thank you buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian masing-masing. Ya, sampai bertemu lagi pelayanan Pastor Deso ya, khususnya besok dalam ibadah kita di pagi dan di sore hari. Jam 5 sore waktu Indonesia Barat, dan di pagi hari jam 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada salah-salah kata, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, harap dimaafkan ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.
Pak Hap, Tuhan memberkati. Bu Reni, Tanamal, God bless you juga ya. Tuhan memberkati kalian semua, teman-teman semua. God bless you.